Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Ayo kita lanjutin untuk part ke-13 dari manhwa Ranked Raccoon ini. Kalian pasti sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Untuk yang baru menonton part sebelumnya atau yang belum menonton part sebelumnya, gua sudah upload ulang beberapa video. Jadi silahkan lo cek playlist gua yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part ke-13. Sekarang Kang sudah ada di depan kaktus raksasa. Meski banyak player yang melintas gurun arti, tapi mereka tidak tahu jika ada dungeon di daerah itu. Dan yang satu-satunya tahu hanya Melgard saja. Dan juga di sana terdapat banyak kaktus raksasa yang mirip dengan gerbang dungeonnya. Jadi para player sangat sulit untuk menemukan dungeon tersebut. Tangi bertanya kepada Kang di mana pintu dungeonnya, dan tanpa ada belas kasihan, Kang langsung melempar Tangi ke salah satu kaktus yang ada. Tak disangka Tangi tembus ke dalam kaktus itu. Kang pun senang karena jalan masuk ke dungeon masih sama dengan caranya menubrukkan diri ke salah satu kaktus raksasa itu, di mana tidak ada yang berani melakukan hal itu. Ketika sudah berada di dalam dungeon, Tangi merasa sedih karena telah dilempar Kang, dan Kang pun meminta maaf dan menghibur Tangi. Terlihat bahwa isi dari dungeon itu adalah gurun yang tersembunyi di gurun arti yang luas. Kurang sama lebih, Kang pun mulai menjelajah area dungeon gurun tersebut. Ini ketika Kang sedang bersantai, muncul seorang monster di dekat Kang. Monster itu adalah kadal gurun mutan. Kang cukup kaget dengan kehadiran monster tersebut, karena monster itu tidak ada yang pernah mengulasnya di komunitas arena. Monster yang mirip dengan yang dihadapi Kang itu adalah subspesies dari naga, dan terdapat di hutan besar, yaitu Komodo Dragon yang tingginya 20 meter dan dikenal sebagai raid boss, di mana beberapa party harus berkumpul baru bisa mengalahkan raid boss. Kadal mutan yang dihadapi Kang cukup kecil, jadi Kang berpikir bisa menghadapinya sendirian. Dan Kang pun mulai menyerang kadal mutan tersebut. Siapa sangka kulitnya sangat keras hingga tebasan Kang pun tidak berefek. Kang berasumsi kalau monster itu memiliki level 100 dan jika menyerang asal-asalan tidak akan pernah melukai monster kadal mutan itu. Kemudian Kang meminta Tangi untuk memberikan buff-nya. Setelah Kang di buff, dia langsung menyerang lagi monster kadal itu dengan serangan dari atas. Kang menghujamkan pedangnya ke kepala kadal gurun mutan itu dan ternyata sangat efektif. Kang sudah bisa memberikan damage pada monster itu. Pertarungan sengit dengan kadal mutan terjadi sampai Kang pun cukup kewalahan menghadapinya. Kadal gurun itu pun sampai meronta-ronta. Pedang Kang menancap di kepala si kadal yang ukurannya 5 meter. Dengan berpegangan di pedangnya, Kang langsung memberikan stun pada kadal gurun itu dan menebasnya menggunakan skill energi ki. Dan akhirnya kadal itu mati di tangan Kang. Kang pun memenangkan duel dan level Kang juga naik. Setelah membunuh monster kadal gurun mutan yang secara tidak langsung adalah spesies baru, Kang berpikir jika itu dijadikan konten maka akan sangat menarik dan pasti penontonnya akan sangat banyak. Seperti biasa, Kang pun memberikan video pada Elise untuk diedit dan panel berganti kepada seorang yang sedang melihat monitor. Dia adalah Elise, sang editor. Kang yang sangat terkenal dengan editannya yang sangat bagus. Editor ini sudah pernah dibahas di part sebelumnya. Jadi silakan lo yang belum nonton cek playlist gua dan tonton semua part videonya. Kembali kepada Kang, dimana sekarang Kang akan melakukan stream karena kemarin Kang sudah menemukan tempat boss monster di dalam dungeon gurun ini, dan video Kang yang memburu kadal gurun mutan membuat banyak penonton bersemangat karena dungeon gurun ini jarang ada yang tahu. Kang pun mulai memakai topeng konyolnya dan berganti nickname menjadi Ali Boss. Kembali stream pun mulai dinyalakan dan langsung 50.000 viewers menanti Kang beraksi. Dan Ali Boss pun mulai menyapa para penonton, menunjukkan sebuah gerbang di gunung. Hari ini dia akan melakukan solo ride untuk mengalahkan boss dungeon di sana. Penonton pun mulai memberikan donasi dan live chat Kang mulai ramai. Kang mulai memasuki area bos dan terlihat di atas tebing curam bertengger naga merah raksasa. Kang mengamati naga raksasa itu, kemudian naga itu merespon player yang memasuki area pertarungan.
Naga itu mulai terbang mengelilingi Ali Boss. Dan seperti biasa, Ali Boss sudah tahu kelemahan spesies kadal. Meskipun dia naga, tapi kelemahannya sama, yaitu di belakang lehernya. Ali Boss bersiap dengan kuda-kudanya dan mulai mengalirkan energi kepada pedangnya dan menyerang dengan tebasan jarak jauh, yaitu Crescent Moon. Dan serangan itu telak mengenai kepala naga merah, tetapi yang namanya boss monster itu tidak mengalami luka sedikit pun. Ali Boss pun semakin bersemangat karena mendapatkan musuh yang kuat. Dengan semua kemampuannya, dia menerjang ke arah naga raksasa. Sekarang level Ali Boss atau Kang Jinwo adalah level 60. Biasanya dalam pertempuran melawan boss monster level tinggi, para player di arena selalu melakukan raid boss, yaitu mengumpulkan para player untuk membuat party dan menyerang boss secara beraturan, di mana biasanya tanker mengagro boss monster dan menerima damage sebanyak-banyaknya, dan role healer memberikan buff kepada semua anggota party. Kemudian player dengan damage tinggi menyerang terus-menerus boss monster sampai mati. Sehingga kegagalan dalam pertarungan melawan boss monster level tinggi menjadi lebih mudah. Tetapi berbeda dengan Ali Boss. Sekarang dia akan melakukan solo raid, di mana ketika ada player yang melakukan solo raid biasanya dipastikan berakhir gagal. Terlihat Kang mulai menerjang naga raksasa tanpa kenal takut. Kang memulai solo raidnya. Kang melancarkan serangan ke arah kepala bos naga merah. Tetapi naga itu menyerang balik Kang dengan ganas. Ali Boss pun menghindar di udara dan melakukan serangan kedua, tetapi tidak berefek apa-apa. Mulut naga merah pun mengeluarkan bara api, tanda akan terjadi serangan bird fire yang sangat besar. Seketika naga menyemburkan napas api yang sangat besar dan Ali Boss pun menangkisnya dengan skill Crescent Moon energi. Dan Ali Boss pun terpental cukup jauh. Ketika dahulu Kang masih menjadi male god, Kang sering melakukan solo raid seperti ini, dan ketika itu terjadi, konsentrasi Kang meningkat dan berada di puncaknya. Ketika Kang mendapat boss monster yang tidak diketahui dan kenangan melawan boss monster kuat membuat Kang sangat gembira karena biasanya hype-nya itu muncul lagi. Serangan demi serangan dilancarkan hingga tidak terasa. Pertarungan sudah 3 jam dan sudah mencapai puncak, di mana stamina Kang yang sudah menipis, begitu juga bos monster naga merah terlihat. Naga merah berhenti menyerang, dan dengan pengalaman Kang yang beratus-ratus kali melakukan raid boss, Ali Boss tahu kalau naga itu sudah lelah juga, dan seperti biasa dia akan mengeluarkan serangan besar. Bos naga raksasa itu pun tiba-tiba terbang ke atas langit. Ali Boss hanya bisa menatapnya ke arah langit dan bersiap untuk serangan besar. Biasanya bos monster yang sudah hampir kalah akan mengeluarkan gerakan terakhir yang bisa memusnahkan semua party yang ada. Bos monster pun menyerang dari atas langit menghujam ke arah Ali Boss. Tetapi Ali Boss dengan cepat menghindar dan serangan naga hanya menghancurkan lantainya saja. Ali Boss pun cukup terkejut dengan serangan spesial itu karena cukup cepat. Menurutnya, dengan mata merah menyala, naga merah itu menatap Ali Boss dengan tajam dan dengan cepat terbang ke atas langit lagi. Tetapi kali ini gerakannya berbeda. Dia bergerak dengan cepat ke semua arah. Untuk player biasa, kecepatan bergeraknya sangat sulit untuk diikuti. Tapi berbeda dengan Ali Boss, dia yang sudah memiliki jam terbang tinggi, melakukan solo raid sangat mungkin untuk memprediksi arah serangan bos monster. Ali Boss pun mulai membaca pola gerakan naga itu dan mencoba berkonsentrasi menggunakan semua inderanya untuk memprediksi arah serangan. Ternyata naga itu menyerang dari belakang Ali Boss, tapi Ali Boss dengan mudah menghindari dari serangan tersebut. Ali Boss pun melompat ke atas naga dan mencari titik lemah bagian yang mudah diserang. Kemudian dengan bantuan Tangi langsung menyerang dengan listriknya dan membuat naga itu terkena stun. Tanpa menunggu lama, Kang memakai skill energi ki ke dalam pedangnya dan melakukan serangan memutar dari atas langit menghujam ke leher bos naga. Dengan putaran yang sangat tinggi, akhirnya bos itu kalah dan kepalanya terpenggal. Akhirnya Kang mengalahkan mutan Desert Dragon. Kang pun mendapatkan XP yang banyak sampai dia naik beberapa level.
Tangi tiba-tiba menendang Kang karena dia terlempar saat ketika Kang melakukan skillnya. Kang sangat terbawa permainan sampai dia lupa sedang melakukan stream. Setelah dan ketika Kang melihat kolom chat, begitu banyak yang takjub menyaksikan solo ride Kang. Sampai donasi mengalir deras. Pop-up window pun muncul bahwa mutan Desert Dragon telah dikalahkan secara solo ride dan berhasil diselesaikan dengan waktu 3 jam. Dengan ini Kang pun mengakhiri streamingnya. Kemudian Kang pun pergi dan sekarang Kang senang karena mendapatkan gelang Desert Dragon Essence, item kelas unik yang memberikan 100 stamina dan 100 magic. Memberikan efek api pada serangannya yang artinya jika Kang bertarung lawannya akan terbakar. Ketika Kang akan logout karena sudah kecapean fokus melawan bos monster selama 3 jam, muncul beberapa orang dari arah gurun. Dan Kang pun penasaran, mau apa mereka? Kang pun menyapa dan bertanya, apakah mereka penggemarnya? Kang salah satu orang yang menjawab bahwa mereka dari guild Mano. Dan tiba-tiba saja mereka meminta Kang untuk bergabung ke dalam guild mereka. Oke Manwaners, untuk part ke-13 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang. Memberikan alur cerita dari komik manhwa lainnya. Jika Manwaners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan videonya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi. Oke, sekian dulu. See you again di part selanjutnya.